Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Rahmat dari suksesbisnisonline.club. Pada kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar link banyak yang klik. Baik bagi Anda pebisnis afiliasi atau Anda menawarkan produk sendiri di mana Anda menyebarkan link di berbagai tempat. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana caranya supaya link Anda itu banyak yang klik, supaya mereka bisa mengunjungi landing page Anda, toko online Anda, atau link afiliasi Anda. Karena kalau tidak ada yang klik ya bagaimana kita bisa mendapatkan penjualan. Semakin banyak orang yang mengklik link Anda, semakin besar peluang terjadinya penjualan. Nah, pada video ini kita akan bahas ya bagaimana caranya supaya link yang Anda sebar itu banyak yang klik. Oke, kita langsung saja. Langkah pertama, saat Anda ingin mendapatkan traffic ke landing page toko online, website, atau apapun ya yang sedang Anda promosikan, ya langkah pertama Anda harus menyebar link tersebut. Mungkin nanti di video lain kita akan bahas di mana saja kita bisa menyebarkan link, tapi intinya di sini adalah Anda harus menyebarkan link. Misalnya di media sosial, di blog, di email, dan sebagainya. Setelah Anda menyebarkan link, nanti link Anda akan ada yang mengklik. Orang yang melihat apa yang Anda sebar itu. Mungkin Anda menyebar tulisan, menyebar video, menyebar gambar. Nah, saat Anda mencantumkan link Anda itu diklik. Nah, itulah yang disebut dengan traffic. Orang yang mengklik link yang Anda sebar, kemudian mereka mengunjungi website Anda, link afiliasi Anda, toko online Anda, atau apapun itu, itulah yang disebut dengan traffic. Ya, simpel ya. Sebar link, diklik, kemudian traffic. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya traffic yang Anda dapatkan itu banyak? Karena traffic itu adalah darahnya bisnis. Jika Anda punya traffic yang banyak, maka bisnis Anda punya peluang untuk untung, untuk bertahan, dan menghasilkan uang yang banyak. Kalau trafficnya sedikit, maka bisnis Anda bisa mati, apalagi tidak ada traffic. Nah, caranya adalah bagaimana caranya supaya link yang Anda sebar, termasuk yang di iklan ya. Ini termasuk yang di iklan, itu banyak yang klik. Percuma Anda ngiklan misalnya di Facebook, di Google, atau di TikTok, tapi link Anda tidak ada yang klik, itu juga percuma. Nah, apa yang dibahas di video ini berlaku baik untuk iklan maupun untuk organik. Prinsipnya adalah sama. Bedanya kalau yang organik ya Anda sebar konten, kalau iklan Anda membayar ke platform yang Anda gunakan. Oke. Fokus kita sekarang adalah bagaimana caranya kita mendapatkan traffic, yaitu bagaimana caranya supaya link yang kita sebar banyak yang klik. Untuk mendapatkan traffic, apalagi traffic yang besar, hal yang pertama yang harus Anda perhatikan adalah jangkauan. Ini sangat basic, tapi anehnya masih banyak yang masih belum paham. Misalnya gini, Kang, saya sudah promosi di Facebook kok tidak laku juga. Pertanyaannya adalah jangkauannya berapa banyak? Ya, Anda posting di Facebook, teman Anda cuma ratusan, yang lihat posting Anda cuma puluhan, dan Anda berharap ada 100 orang yang klik. Ya, itu kan tidak masuk akal. Jadi, untuk mendapatkan banyak yang klik, ya Anda harus sebar ke sebanyak mungkin orang. Artinya harus menjangkau sebanyak mungkin orang. Ya, reach itu adalah jangkauan ya dalam bahasa Indonesianya. Jadi, traffic itu akan dipengaruhi oleh jangkauan. Kalau Anda iklan, Anda nambah anggaran, artinya Anda akan menambah jangkauan. Kalau Anda menggunakan media sosial, artinya dengan cara organik, ya Anda juga harus berusaha bagaimana supaya si materi promosi Anda itu menjangkau sebanyak mungkin orang. Jadi, kalau tidak punya jangkauan atau jangkauannya kecil, ya trafficnya pun akan kecil. Terlepas yang dua komponen ini bagus atau tidak, kalau jangkauannya kecil, ya trafficnya juga akan kecil. Oke, jadi perlu ya jangkauan itu sebesar mungkin. Oke, bagaimana cara meningkatkan jangkauan? Mungkin next time akan dibahas di video yang lain, makanya Anda harus subscribe di channel ini. Yang kedua, Anda juga perlu memperhatikan apa yang disebut dengan hook. Ya, hook itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah kail ya, pengait. Kail atau pengait. Artinya bagaimana caranya supaya materi promosi Anda itu mengait orang-orang yang ada di media sosial, orang-orang yang melihat iklan Anda. Atau mereka itu kalau sedang scroll mereka berhenti karena terkait ya.
terkait oleh materi promosi Anda. Mereka berhenti gara-gara ada promosi Anda. Kalau mereka berhenti artinya bagus. Kalau iklan Anda cuma dilewati saja, meskipun jangkauan Anda besar, ya yang klik akan sedikit. Jadi semakin bagus hook Anda dikalikan dengan jangkauan, maka traffic Anda akan semakin besar. Dan yang ketiga adalah apa yang disebut dengan CTR. Ini adalah singkatan dari click to reach. Dalam bahasa Indonesianya adalah tingkat klik. Sejauh mana orang itu setelah Anda jangkau, kemudian mereka berhenti melihat promosi Anda, kemudian mereka mengklik. Jadi tidak semua yang Anda jangkau akan berhenti melihat iklan Anda. Tidak semua orang yang melihat iklan Anda akan mengklik. Nah, semakin bagus hooknya, semakin banyak orang yang berhenti, dan semakin tinggi CTR-nya, artinya orang yang mengklik di iklan Anda, maka traffic Anda akan semakin besar. Jadi 3 hal inilah yang harus Anda perbaiki ya supaya traffic Anda semakin besar, semakin banyak, sehingga peluang penjualannya akan semakin besar. Tentu saja nanti ya berkaitan dengan penjualan saat Anda mengirimkan ke landing page-nya juga harus bagus supaya konversinya bagus juga. Kalau untuk reach, intinya Anda menyebarkan iklan Anda ke sebanyak mungkin. Kalau Anda iklan, artinya Anda jangkauannya tingkatkan dengan cara menambah anggaran. Kalau Anda dengan cara di media sosial, ya Anda sebar ke sebanyak mungkin tempat, ke sebanyak mungkin platform dan sebagainya. Kita akan fokus membahas tentang hook dan CTR. Oke, kita bahas dulu CTR. Bagaimana caranya supaya kita memiliki CTR yang tinggi, artinya banyak yang klik. Yang pertama yang harus Anda perhatikan adalah relevan. Jadi apa yang Anda tawarkan itu harus relevan dengan orang yang melihat postingan Anda, yang melihat promosi Anda. Kalau tidak relevan, mereka tidak akan tertarik, mereka tidak akan mengklik link yang ada di materi promosi Anda. Oke, jadi ini langkah pertama, relevan aja dulu. Misalnya target pasar Anda itu adalah mamah muda, ya Anda harus menyebar materi promosi Anda ke mamah muda. Materi promosi Anda yang Anda tulis untuk mamah muda tampil di mamah muda, maka peluang kliknya akan lebih besar. Yang kedua adalah materi promosi Anda itu harus memberikan harapan. Kalau mengklik link ini, apa yang mereka harapkan? Ya Anda harus jelaskan. Ya ada harapannya. Apa? Misalnya bagi Anda yang mau lebih langsing, silahkan klik link di sini. Itu contohnya. Itu ada harapan. Harapannya apa? Lebih langsing. Jika Anda ingin mengatasi masalah ketombe Anda, silahkan klik link di sini. Oke, ada harapan. Ketombenya hilang. Jadi munculkan harapan di materi promosi Anda supaya orang mau mengklik link Anda. Dan yang ketiga adalah curious atau penasaran. Jadi saat Anda memberikan harapan, jangan dulu diberitahu apa yang akan Anda jelaskan nanti, tapi yang perlu Anda munculkan adalah penasaran. Misalnya, obat ini masih banyak orang yang mengabaikan padahal sangat ampuh untuk menyembuhkan ketombe. Nah, kalau Anda ingin hilang ketombe, silahkan klik di sini. Saat Anda mengatakan obat ini, kemudian ditambah banyak orang yang mengabaikan, yaitu akan memunculkan penasaran. Ketiga komponen inilah yang akan mempertinggi CTR Anda. Akan lebih banyak orang yang mengklik link Anda. Oke ya, bisa dipahami. Jadi supaya banyak yang klik di iklan Anda memunculkan yang 3 komponen ini. Oke, tapi meskipun 3 komponen ini sudah ada di materi promosi Anda, di iklan Anda, di postingan Anda, tapi tidak ada yang melihatnya, artinya kurang stopping powernya. Hooknya kurang kuat. Makanya perlu juga Anda memperkuat hooknya supaya orang itu berhenti saat mereka melihat materi promosi Anda. Oke, sekarang kita bahas bagaimana caranya membuat sebuah hook agar orang yang melihat postingan Anda, mereka tuh berhenti dan melihat postingan Anda. Hanya mereka yang berhenti kemudian melihat postingan Anda, peluang kliknya ada. Kalau orang melewatkan iklan Anda, ya mereka tidak akan klik. Bagaimana cara membuat hook yang bagus? Yang pertama, Anda masukkan numbers atau angka. Dengan adanya angka, ya orang akan penasaran. Misalnya, minyak zaitun ini ternyata memiliki 8 manfaat yang ampuh untuk rambut Anda. Apa sih 8? Nah, itu kan akan membuat orang lain penasaran. Oke, salah satu contohnya.
Jadi langkah pertama, Anda bisa mencoba dengan menggunakan angka. Emang tidak selamanya kita bisa menggunakan angka. Nah, di sini ada 6 komponen yang bisa Anda pilih atau kombinasi dari 2, 3, 4, 5 atau 6 komponen ini ya. Minimal satu harus ada. Skemanya kan ini bukan gear ya, artinya ini independen bisa, tapi dikombinasikan juga bisa. Yang kedua adalah sekali lagi penasaran ya. Anda munculkan rasa penasaran. Membuat orang penasaran tuh simpelnya adalah Anda menyembunyikan sesuatu. Jangan disebutkan dulu solusinya apa, tapi Anda bikin penasaran supaya mereka tuh bertanya, apa ya? Apa ya? Nah, kalau mereka bertanya apa ya, itu artinya sudah penasaran. Jadi masukkan penasaran di materi promosi Anda, di gambar Anda, di headline Anda, di judul email Anda. Yang ketiga, bisa juga masukkan fear atau ketakutan. Nah, ketakutan juga sangat efektif membuat orang lain berhenti. Misalnya, awas rambut Anda bisa botak. Baik laki-laki maupun perempuan, ini sesuatu yang menakutkan. Misalnya, Anda menjual obat anti rontok, atau Anda menjual obat anti ketombe, atau Anda menjual obat yang mencegah kerusakan rambut. Anda bisa membuat orang lain berhenti melihat iklan Anda dengan memunculkan ketakutan, baik di gambar maupun di tulisan. Ya, itu sama saja. Misalnya, hati-hati rambut Anda botak. Orang yang takut botak, dia akan berhenti. Oke, bagaimana yang tidak takut botak? Ya, itu bukan target pasar Anda. Gak masalah ya. Kemudian yang keempat, Anda juga bisa membuat orang lain berhenti saat Anda mau mengungkap sebuah rahasia. Misalnya, rahasia supaya suami Anda betah di rumah. Target pasar Anda misalnya para istri yang ingin suaminya betah di rumah. Munculkan rahasia supaya suami Anda betah di rumah. Misalnya, Anda mau menjual kosmetik yang membuat si istri itu semakin cantik dan suaminya betah di rumah. Sesuatu yang rahasia itu bikin orang penasaran. Dan yang kelima adalah yang disebut dengan superlatif. Superlatif itu sesuatu yang paling, yang Misalnya, obat terampuh untuk mengatasi MAH kronis. Terampuh atau paling ampuh. Itu sebagai contoh. Nah, kalau sudah ada yang super seperti ini, ya orang juga akan berhenti. Orang selalu ya penasaran, ingin tahu apa sih yang paling itu. Oke, yang keenam adalah sesuatu yang baru. Ya, orang juga akan tertarik dengan sesuatu yang baru. Misalnya, baru obat MAH yang sekali minum langsung sembuh. Sesuatu yang baru membuat orang juga bisa tertarik dengan materi promosi Anda. Oke, jadi masukkan ya 1, 2, 3, 4, 5 atau semuanya ke dalam materi promosi Anda. Penerapannya bisa di judul, di headline ya, di subjek email, di gambar dan sebagainya. Silakan bagaimana cara membuat gambar yang memunculkan angka, gambar yang memunculkan ketakutan, gambar yang mengungkap rahasia, gambar sesuatu yang baru, gambar yang bikin penasaran, gambar yang memunculkan superlatif. Macam-macam caranya, yang penting prinsipnya 6 ini. Sebenarnya masih banyak teknik yang lain, tapi yang 6 ini cukup ampuh yang bisa Anda gunakan saat ini. Oke ya, jadi supaya link Anda banyak yang klik sehingga mendatangkan traffic adalah perbesar jangkauan Anda, kemudian gunakan hook yang bagus ya, yang 6 komponen itu, dan pertinggi CTR-nya. Ya, tadi kita udah bahas ada 3 komponen CTR, yaitu relevan, kemudian memberikan harapan, dan juga penasaran. Jadi penasaran itu berperan penting, baik untuk memunculkan hook dan meningkatkan CTR. Selanjutnya, saat Anda akan membuat materi promosi, baik itu yang organik maupun yang berbayar, gunakan prinsip-prinsip yang dijelaskan di video ini. Insya Allah, usaha promosi Anda akan lebih baik. Oke, sampai di sini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.